Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal menarik dari Alkitab yang ingin saya bagikan, yaitu kejutan-kejutan yang akan terjadi pada akhir zaman. Ada yang terkejut karena tidak mendapatkan apa yang diharapkan, dan ada pula yang terkejut karena tidak menyangka akan mendapatkan. Hal ini penting untuk kita renungkan supaya kita bersiap, agar tidak terkejut, atau kalaupun terkejut, terkejutnya karena mendapatkan yang tidak kita sangka. Kita akan melihat dan mempelajari 3 bagian firman Tuhan dari Injil Matius. Satu dari Matius pasal 7 ayat 22 sampai dengan 23, kejutan orang yang hebat tapi jahat. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Matius 7 ayat 21. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Bila kita simak apa yang dilakukan oleh orang-orang ini, maka mereka bukan umat biasa, melainkan sekelas penginjil atau pendeta dengan karunia yang istimewa. Akan tetapi sungguh mengejutkan mendengar reaksi atau respons Tuhan atas permintaan mereka. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 23. Bagaimana kita memahami perkataan Tuhan Yesus ini? Perkataan aku tidak mengenal kamu, ini perkataan yang tidak mudah untuk kita mengerti. Oleh karena itu menjadi penting Tuhan mengenal kita, mengimani dengan segala kerendahan hati Tuhan mengenal kita. Lalu perkataan pembuat kejahatan. Tuhan mengenal setiap orang dengan sempurna. Manusia melihat yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat hati. Orang-orang yang bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat, menjadi tidak berguna karena mereka tidak dikenal dan mereka hidup dalam kejahatan. Jadi yang akan terkejut karena ditolak oleh Tuhan pada hari penghakiman ialah mereka yang banyak bekerja untuk Tuhan dan menyerukan nama Tuhan, tetapi juga mereka pembuat kejahatan. 2 Matius 8 ayat 11 sampai dengan 12. Kejutan perwira Italia dan anak-anak kerajaan. Ketika Tuhan Yesus masuk ke Kapernaum, seorang perwira Italia memohon kepada Tuhan supaya menyembuhkan hamba-Nya yang lumpuh dan sangat menderita. Tuhan Yesus menjawab, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi perwira itu berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Mendengar itu Tuhan Yesus sangat terkejut, dan Ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Matius 8 ayat 10. Perwira itu sangat menghormati Tuhan Yesus dan percaya pada otoritas atau kuasa perkataan Tuhan. Dan inilah yang disebut Tuhan iman yang besar. Tuhan Yesus berkata kepada perwira itu, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Matius 8 ayat 11. Siapakah orang dari timur dan barat? Mereka ialah orang-orang yang sama dengan perwira Italia, yaitu orang yang menghormati Tuhan Yesus dan percaya pada otoritas Tuhan Yesus. Orang-orang ini adalah kelompok yang terkejut karena tidak menyangka akan duduk bersama Bapa orang beriman, Abraham, Ishak, dan Yakub di kerajaan sorga. Kelompok sebaliknya yang terkejut ialah yang merasa layak karena status mereka untuk masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi Tuhan Yesus membuat mereka terkejut karena mereka ditolak masuk dalam kerajaan sorga dan mereka dicampakkan ke dalam neraka. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi,
Matius 8 ayat 12. Anak-anak kerajaan punya status, tetapi hal itu tidak cukup membuat mereka masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan perwira bersama dengan orang dari timur dan barat tidak memiliki status, tetapi sikap hormat dan iman mereka kepada Tuhan Yesus melayakkan mereka masuk ke dalam kerajaan sorga. 3 Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 46. 3 kejutan dalam 3 perumpamaan. 1. Perumpamaan 5 wanita bijaksana dan 5 wanita bodoh, ayat 1 sampai dengan 13. 10 wanita membawa pelita untuk menyongsong mempelai pria. Tetapi mempelai pria lama datang sehingga mereka semua tertidur. Tengah malam terdengarlah seruan, mempelai pria datang. 10 wanita itu bangun dan bereskan pelita mereka. 5 wanita yang bijaksana membawa minyak cadangan, sedangkan yang 5 lagi tidak membawa minyak cadangan. Sehingga mereka harus pergi ke kampung untuk membeli minyak untuk pelita mereka. Pada waktu mereka pergi, mempelai masuk ke dalam ruangan dan kemudian pintu ditutup. Saat mereka datang dan mengetuk pintu, kata yang mempunyai pesta, "Pergilah, aku tidak mengenal kamu." Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan peringatan, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Ayat 13. 2 perumpamaan 3 hamba, ayat 14 sampai dengan ayat 30. Seorang tuan akan bepergian ke luar negeri dan memberikan tugas kepada 3 hambanya untuk mengelola talenta sesuai dengan kesanggupan mereka. Kepada hamba yang 1 dan hamba yang 2, ia memberikan 5 talenta dan 2 talenta. Sedangkan kepada hamba yang ketiga, ia memberi 1 talenta. Hamba yang 1 dan hamba yang kedua langsung melaksanakan tugasnya, sehingga dapat untung 2 kali lipat. Sedangkan hamba ketiga menyimpan saja talenta itu. Tiba waktunya tuan pulang dan minta pertanggungjawaban. Hamba 1 dan hamba 2 melaporkan hasil apa yang mereka perbuat dan mereka dipuji, diberi kepercayaan lebih besar dan bergembira bersama dengan tuannya. Lalu hamba 3 melapor dengan kata-kata yang menunjukkan hormatnya kepada tuannya, tetapi ia sungguh terkejut ketika tuannya marah dan menghukumnya. "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya." Ia dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, terdapat ratap dan kertak gigi, ayat 30. Yang ketiga, biri-biri yang melakukan dan kambing yang tidak melakukan, ayat 31 sampai dengan ayat 46. Ketika anak manusia datang, maka semua orang akan seperti gembala memisahkan, biri-biri di kanannya dan kambing di kirinya. Sang raja berkata kepada biri-biri, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar atau biri-biri itu terkejut dan bertanya, "Kapan Tuhan kami melakukannya?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ayat 40. Raja itu juga berkata kepada kambing, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku sebagai orang asing, ketika aku telanjang, ketika aku sakit, dan ketika aku di penjara, kamu tidak melakukan apapun kepadaku." Maka para kambing-kambing itu terkejut. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, "Tuhan, kapankah kami melihat engkau lapar, haus,
sebagai orang asing, telanjang atau sakit atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ayat 45. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ayat 46. Saudara-saudara seiman dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, marilah kita bersiap dengan sepenuh hati, agar pada hari penghakiman nanti, kita tidak akan terkejut karena tidak menerima, tetapi kita terkejut karena menerima yang tidak kita duga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.